Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktavia Guru Pasaribu dengan NIM 11S19023 dari kelas 13 IF1. Perkenalkan, nama saya Gabriela Apriani Sinaga dengan NIM 11S19022 dari kelas 13 IF1. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Sirait dengan NIM 11S19059 dari kelas 13 IF2. Perkenalkan, nama saya Grace Stefani Papahan dengan NIM 11S19062 dari kelas 13 IF2. Berikut ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, pengertian attack. Attack adalah ancaman keamanan informasi yang melibatkan upaya untuk mendapatkan, mengubah, menghancurkan, menghapus, menanamkan, atau mengungkapkan informasi tanpa akses atau izin resmi yang terjadi pada organisasi atau individu. Lalu, apa itu defense? Defense melindungi potensial victim sedemikian rupa sehingga bahkan dalam kasus serangan, pengguna tidak mengalami kerugian layanan, misalnya melalui penggunaan taktik pencegahan. Di sisi lain, mekanisme pertahanan dapat bertujuan untuk menanggapi serangan DDoS. Sedemikian rupa sehingga dampak penghentian layanan adalah minimal, misalnya melalui penggunaan metode reaktif. Nah, yang kemudian, bagaimana sih attack bekerja? Attack bekerja melalui pengerusakan informasi yang dikirim, melalui pengalihan oleh seseorang yang tidak memiliki hak akses, kemudian dengan mengubah informasi, dan yang terakhir, dengan pemalsuan informasi oleh seseorang. Kemudian, bagaimana pula defense itu bekerja? Mekanisme pertama atau pertahanan teknis, yaitu memberikan pertahanan ke sistem dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, misalnya enkripsi, firewall, anti-malware, dan deteksi intrusi. Mekanisme kedua atau pertahanan operasional, yaitu menyediakan pertahanan ke sistem dengan menyediakan kebijakan sistem. Mekanisme ketiga atau pertahanan manajerial, yaitu memberikan pertahanan pada sistem dengan menempatkan standar untuk perekrutan. Mekanisme keempat atau fisik pertahanan, yaitu memberikan pertahanan untuk aset fisik. Kapankah attack itu digunakan? Attack digunakan ketika terjadi perusakan atau modifikasi terhadap peranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua, ketika terjadi penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Dan yang ketiga, ketika terjadi pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Lalu, kapan defense digunakan? Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS. Sistem ini membantu organisasi untuk mendapatkan akses yang andal dan terpusat ke penyimpanan informasi mereka. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi menyampaikan pada sistem informasi berbasis komputer. Tetapi ketergantungan semacam ini dapat menjadi bencana jika terjadi gangguan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki mekanisme pertahanan untuk sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi dan keamanannya. Di mana sih attack dijalankan? Attack biasanya terjadi pada mesin atau jaringan, sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang dituju. Biasanya berjalan pada suatu pengiriman informasi, mesin data, dan website. Selanjutnya, di mana defense itu dijalankan? Defense dijalankan setiap saat berfungsi untuk melakukan pencegahan jika terjadi serangan. Defense akan dilakukan di bagian yang mudah dikenai serangan, misalnya pada file data di dalam komputer. Lalu, siapakah yang melakukan attack? Attack dapat dilakukan oleh semua orang, tapi terkhususnya biasa dilakukan oleh hacker atau aplikasi keylogger. Lalu, siapa yang melakukan defense? Yang melakukan defense itu adalah seorang kriptoanalis, yaitu orang yang melakukan analisis dan penguraian tulisan atau sistem kriptografi.
Berikut kasus attack dan defense, yaitu attack serangan terhadap model machine learning. Yang pertama, training, yaitu penyerang mencoba mengganggu model atau dataset pada saat pelatihan, misalnya dengan menyuntikkan data palsu atau memodifikasi data dalam set. Kemudian, tujuan dari serangan ini adalah untuk memodifikasi proses pembelajaran yang digunakan untuk melatih model untuk memprediksi keluaran spesifik. Yang kedua, melatih model untuk memprediksi output apapun, tetapi output yang aktual. Kemudian di sini ada dua kategori serangan training. Yang pertama, data access, di mana penyerang memiliki akses atau sebagian ke kumpulan data. Yang kedua ada poisoning, yaitu penyerang memodifikasi dataset atau model itu sendiri. Nah, selanjutnya seorang penyerang yang melakukan poisoning dapat mengadopsi strategi. Yang pertama, manipulasi training set yang ada. Yang kedua, menyuntikkan data palsu yang baru ke training set. Nah, yang ketiga, logic corruption yang merusak algoritma pembelajaran. Selanjutnya defense, yaitu mencoba membuat training set lebih kuat, misalnya dengan menghapus semua catatan yang menyebabkan tingkat kesalahan yang tinggi. Pertahanan terhadap serangan training meliputi strategi berikut ini. Yang pertama, enkripsi data, untuk membedakan serangan akses data. Yang kedua, sanitasi data, untuk membedakan serangan poisoning. Teknik ini menguji setiap sampel untuk menemukan sampel yang berlawanan. Yang ketiga, statistik kuat, untuk membedakan serangan poisoning. Teknik ini mencoba mengurangi potensi distorsi model yang disebabkan oleh poisoning dengan menerapkan metode kendala dan regularisasi. Kasus attack dan defense yang selanjutnya adalah testing. Serangan pada waktu testing dilakukan pada saat runtime. Ketika model telah dilatih dan dikerahkan, jenis serangan ini tidak mencoba untuk mengubah output. Sebaliknya, serangan pada waktu testing bertujuan untuk menemukan beberapa kerentanan dalam model terlatih, untuk menemukan beberapa contoh serangan yang dapat menghindari keluaran yang tepat oleh model yang disebut dengan evasion attack. Yang selanjutnya menyimpulkan beberapa informasi tentang model atau training set yang disebut dengan oracle attack. Oracle attack meliputi yang pertama, extraction attack, di mana penyerang mencoba mengekstrak parameter model dari analisis prediksi model. Yang kedua, inversion attack, di mana penyerang mencoba mengkonstruksi training set, termasuk informasi pribadi yang melanggar privasi. Yang selanjutnya, membership inference, di mana penyerang mencoba menentukan apakah data yang diberikan sebagai input ada dalam model training set atau tidak. Lalu, tentang defense. Jenis pertahanan ini diimplementasikan selama fase training. Meskipun bertujuan untuk melindungi sistem selama fase testing, pertahanan terhadap serangan testing mencoba mengurangi dampak gangguan yang disebabkan oleh serangan pada model. Banyak teknik yang ada untuk melindungi sistem dari serangan testing, termasuk testing adversarial, di mana input baru dengan gangguan serangan dan label output yang benar disuntikkan ke dalam data training yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh serangan pada data. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.